Halo sahabatku, siap-siap, karena kali ini kami akan membawakan kisah yang benar-benar di luar nalar. Bagaimana rasanya ketika kita menemukan pasangan dan selingkuhannya di rumah kita sendiri? Marah? Tentu, tapi tidak dengan tokoh utama kita, Rania. Rania tidak membuang waktu untuk berteriak atau menangis. Dia justru melakukan hal gila, memanggil penghulu dan menikahkan suaminya, Dimas, dengan gundiknya, Vina. Saat itu juga, kalian pasti berpikir Rania sudah gila, kan? Tunggu dulu. Karena setelah upacara konyol itu selesai, Rania mengeluarkan senjata rahasianya, mengambil semua aset dan harta kekayaan yang selama ini menopang hidup si benalu sampah itu. Kisah ini akan menunjukkan bahwa wanita yang terlihat lemah bisa menjadi ratu yang paling cerdas. Jangan sampai terlewat satu bab pun ya. Sebelum kita masuk ke bab 1, kami mau minta bantuan kalian. Sukai video ini, berlangganan ke kanal kami, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Komen di bawah ini, nama, asal kota, hadir. Yuk, kita mulai kisahnya. Keheningan malam di klaster elit Graha Permata selalu terasa mewah. Namun bagi Rania, malam itu membawa dingin yang menusuk, jauh lebih pekat daripada suhu AC yang sengaja ia setel rendah. Di balik jendela besar kamar utama mereka, pemandangan kota yang berkilauan tidak lagi terasa indah. Itu hanyalah latar belakang dari sebuah drama yang tanpa disadari telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Rania duduk di meja riasnya, memandangi pantulan dirinya. Usia 33 tahun, seorang wanita karir sukses yang membangun perusahaan properti dari nol, dengan paras yang masih menawan dan sorot mata yang tajam. Namun, belakangan ini, sorot mata itu lebih sering dipenuhi pertanyaan dan kecurigaan. Ia menoleh ke tempat tidur, king size, mereka. Kosong. Lagi-lagi kosong. Dimas, suaminya, belum pulang. Pukul sudah menunjukkan angka 1 dini hari. Dimas biasanya akan mengirim pesan, entah itu alasan rapat mendadak, bertemu klien, atau sekadar terjebak macet. Namun malam ini, ponsel Dimas sepi. Pesan terakhir yang dikirim Rania 3 jam lalu hanya berstatus terkirim, tanpa dibaca. Perasaan yang tadinya hanya sebatas kekhawatiran karena Dimas terlambat, kini berubah menjadi firasat tajam yang mengarah ke pengkhianatan. Rania sudah terlalu lama hidup dalam skenario ini. Hubungan mereka selama 8 tahun pernikahan selalu didominasi oleh kesuksesan Rania. Dimas, seorang manajer pemasaran di perusahaan kecil yang kini sudah gulung tikar, hidup nyaman di bawah payung aset dan kekayaan Rania. Rumah mewah yang mereka tinggali, mobil-mobil Eropa yang terparkir rapi di garasi, semua adalah hasil keringat Rania. Dimas selalu menyalahkan Rania karena terlalu sibuk, terlalu ambisius, dan terlalu dominan. Ironisnya, tanpa dominasi Rania, hidup Dimas mungkin sudah terjerembab ke dasar. Rania berdiri dan berjalan ke lemari pakaian Dimas. Ia membuka laci baju dalam suaminya, mencari sesuatu yang sudah lama ia curigai. Di antara lipatan kaos kaki, tangannya menemukan sebuah bungkus permen karet rasa, mint, yang tidak pernah Dimas sukai. Dimas selalu memilih rasa permen karet. Rania ingat, terakhir kali Dimas membeli permen karet, mint, itu adalah 2 tahun lalu. Ia membuang bungkus itu ke tempat sampah dan melanjutkan pencarian. Ia beralih ke jas Dimas yang tergantung. Aroma parfum yang melekat bukanlah parfum mahal yang biasa ia hadiahkan. Ini adalah parfum wanita yang manis, beraroma vanila dan stroberi, aroma yang terlalu menyengat dan murah, jauh dari selera parfum yang disukai Rania. Rania menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Bukti sekecil apapun harus dikumpulkan dengan sempurna. Kecurigaan ini sebenarnya berawal dari Bularas, ibu mertuanya. Bularas sejak awal pernikahan tidak pernah benar-benar menyukai Rania. Rania dianggap terlalu kuat dan membuat putranya, Dimas, terlihat lemah. Bularas selalu membandingkan Rania dengan mantan-mantan Dimas yang dianggapnya lebih penurut dan lembut. Belakangan ini, Bularas sering menanyakan kapan Rania akan bepergian keluar kota lagi untuk urusan bisnis. Pertanyaan yang awalnya terdengar basa-basi kini terasa seperti sinyal hijau untuk sebuah rencana busuk. Pekan lalu, Bularas sempat berkunjung dan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah gantungan kunci kecil berbentuk hati berwarna pink di kamar mandi tamu. Gantungan kunci yang tidak pernah dilihat Rania sebelumnya. Ketika Rania bertanya, Bularas dengan cepat dan gugup menjawab bahwa itu gantungan kunci lamanya yang ia temukan di tas. Rania pura-pura percaya, namun ia menyimpan gantungan kunci itu di dalam kotak perhiasannya.
Malam ini, ia mengambil gantungan kunci itu dan memutarnya di antara jari-jarinya. Entah mengapa, hati itu terasa sangat asing di rumah ini. Rania meraih ponselnya dan menelepon Sinta, sahabatnya yang juga seorang pakar IT dan intelijen digital yang sangat handal. Panggilan terangkat di dering kedua. "Ran, jam segini? Ada masalah?" Suara Sinta terdengar waspada. "Sin, Dimas belum pulang. Aku yakin dia selingkuh." "Bukan firasat, tapi ada bukti kecil-kecil yang bikin aku sakit kepala." "Aku butuh bantuanmu," bisik Rania, suaranya tercekat. Sinta tidak banyak bertanya. Ia sudah tahu bagaimana pernikahan Rania berjalan. "Oke, kirimkan aku alamat email dan kata sandi dari semua akun Dimas yang bisa kamu akses. Aku akan mulai melacak lokasinya, panggilan terakhir, dan media sosialnya." "Aku butuh 3 jam, jawab Sinta dengan nada profesional. "Aku juga butuh kamu pasang alat dengar dan kamera mikro di beberapa titik di rumah ini, Sin, di ruang tamu, dapur, dan kamar tamu lantai bawah. Aku harus pergi besok pagi, pura-pura keluar kota. Aku mau lihat apa yang akan mereka lakukan di sini," pinta Rania. Suaranya berubah menjadi dingin dan penuh tekad. Sinta terdiam sejenak. "Kamu yakin, Ran? Itu terlalu berisiko. Aku harus tahu seberapa jauh ini berjalan, Sin. Dan aku harus punya bukti fisik yang tak terbantahkan di rumahku sendiri. Aku lelah dituduh berlebihan. Aku mau membuktikan bahwa aku benar. Aku akan atur agar kamu bisa masuk setelah aku pergi besok pagi." Sinta akhirnya setuju. "Baik, aku akan siapkan alatnya. Jaga dirimu, Ran." Setelah mengakhiri panggilan, Rania kembali ke meja rias. Ia menarik napas panjang, bukan air mata yang jatuh, melainkan sebuah rencana. Selama ini, Dimas dan Bularas mengira Rania adalah wanita bodoh yang hanya tahu bekerja. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesibukan itu, Rania telah membaca puluhan buku tentang hukum, strategi bisnis, dan tentu saja, mengamankan semua asetnya. Rumah yang mereka tempati, Dimas selalu mengira itu adalah properti bersama. Padahal, jauh sebelum Dimas dan Rania menikah, Rania sudah membuat perjanjian pranikah tersembunyi. Semua properti yang dibeli sebelum dan sesudah menikah, yang didanai 100% oleh Rania, terdaftar atas nama perusahaan holding milik Rania. Dimas hanya tahu bahwa ia tinggal di rumah itu, menikmati fasilitasnya, tanpa pernah memegang satupun sertifikat hak milik. Sertifikat itu, bersama dengan surat-surat penting lainnya, aman di safe deposit box pribadinya, yang hanya bisa diakses olehnya dan Pak Santoso, pengacaranya. Tiba-tiba, suara deru mobil yang familiar terdengar di halaman. Jantung Rania berdebar kencang. Ia segera mematikan lampu, melompat ke tempat tidur, dan pura-pura tertidur. Pintu kamar terbuka perlahan. Cahaya rembulan yang masuk melalui jendela menampilkan bayangan Dimas yang masuk dengan langkah pelan, seolah takut membangunkan Rania. Rania mencium aroma parfum vanila yang tadi ia cium di jas Dimas, kini melekat samar di tubuh suaminya. Dimas masuk ke kamar mandi tanpa melihat Rania. Begitu keran air dihidupkan, Rania membuka matanya. Ia melihat sekelebat bayangan merah muda di saku celana Dimas yang dilemparkan ke kursi. Rania turun dari tempat tidur tanpa suara, mendekati celana itu. Di saku celana, ia menemukan nota pembayaran dari sebuah toko perhiasan mahal. Bukan perhiasan untuk Rania, karena ulang tahun Rania masih 3 bulan lagi. Tanggal nota itu adalah hari ini, yang membuat Rania semakin yakin. Di pojok nota itu tertulis inisial V. Rania mengepalkan tangannya di bawah selimut, cincin berlian di jari manisnya terasa dingin. Dimas keluar dari kamar mandi, melihat Rania, dan berjalan mendekat. "Maaf, sayang." Rapatnya tiba-tiba diperpanjang, kliennya benar-benar sulit. Dimas berbohong dengan nada yang terdengar meyakinkan. Rania hanya berdeham pelan dan membalikkan badannya, membelakangi Dimas. "Aku mengerti, Dim. Sudah, tidurlah." "Aku lelah," jawab Rania dengan suara serak, berpura-pura mengantuk. Dimas memeluknya dari belakang sebentar, lalu dengan cepat melepaskannya dan berbaring di sisi lain. Rania merasakan keengganan dalam sentuhan Dimas. Cinta Dimas sudah lama pergi, digantikan oleh kenyamanan hidup dan ketergantungan finansial pada Rania. Malam itu, Rania tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya bukan untuk menangisi pengkhianatan, tetapi untuk menyusun rencana balasan yang sempurna, yang akan membuat Dimas dan wanita di balik inisial V itu tahu bahwa tanpa Rania dan hartanya, Dimas memang hanyalah seonggok benalu. Rania sudah siap berperang,
dan perang ini akan dimulai saat ia pura-pura pergi keluar kota besok pagi. Di malam hari itu, Rania memutuskan bahwa rumah mewah ini akan menjadi panggung terakhir Dimas dan Vina sebelum Rania menghancurkan mereka dengan tangannya sendiri. Pagi itu, drama sandiwara Rania dimulai dengan sempurna. Tepat pukul 6 pagi, Rania sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Koper besar diletakkan di samping pintu, dan ekspresi wajahnya menampilkan kelelahan seorang pebisnis yang harus terbang pagi-pagi sekali. Dimas terbangun karena suara koper yang terseret. Ia mengucek matanya dan menatap Rania dengan wajah mengantuk yang pura-pura khawatir. "Kamu sudah mau berangkat, sayang? Jam berapa penerbangannya?" tanya Dimas sambil setengah duduk. "Jam 7. Aku harus buru-buru ke bandara. Ini proyek besar, Dim. Mungkin aku akan menginap 2 malam di luar kota. Kamu baik-baik di rumah, ya?" jawab Rania dengan nada yang dibuat lembut, seolah benar-benar peduli pada suaminya. Dimas segera turun dari tempat tidur dan menghampiri Rania. "Tentu, sayang. Hati-hati di jalan. Telepon aku kalau sudah sampai." Dimas mencium kening Rania. Ciuman yang terasa dingin dan buru-buru. Rania membalasnya dengan senyum kecil, senyum yang disembunyikan di balik rasa jijik. Ia tahu Dimas tidak sabar untuk kepergiannya. Setelah Dimas membantunya memasukkan koper ke dalam mobil, Rania melambaikan tangan, kemudian mengemudikan mobilnya menjauh dari rumah mewah itu. Dimas berdiri di teras, menunggu sampai mobil Rania benar-benar menghilang di balik gerbang klaster. Rania memantau Dimas dari kaca spion samping, mencatat setiap detail, cara Dimas menghela napas lega, dan kecepatan Dimas berbalik masuk ke dalam rumah. Rania tidak benar-benar menuju bandara. Ia hanya memutar sebentar dan memarkir mobilnya di area parkir gedung perkantoran milik perusahaannya, yang letaknya cukup jauh dan aman dari pantauan Dimas. Dari sana, Rania mengontak Pak Santoso, pengacaranya, dan Sinta, sahabatnya. "Aku sudah keluar, Sin. 10 menit lagi kamu bisa masuk," bisik Rania melalui telepon. "Berhati-hatilah. Aku akan menggunakan seragam perusahaan catering untuk menyamarkan diri. Aku akan langsung ke kamar mandi tamu, memasang yang pertama," jawab Sinta. 10 menit kemudian, Sinta yang berpakaian seperti petugas catering dengan kardus besar berisi alat-alat canggih di tangannya, berhasil masuk ke rumah mewah Rania. Pintu gerbang dibuka otomatis oleh asisten rumah tangga yang sudah diinstruksikan Rania sebelumnya bahwa akan ada kiriman makanan penting. Sinta bergerak cepat dan profesional. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kamera mikro beresolusi tinggi dan alat sadap sudah terpasang rapi di beberapa titik strategis, ruang tamu utama, kamar tamu di lantai bawah, ruang makan, dan bahkan di balik bingkai foto Dimas dan Rania di meja kamar utama. Semua, feed, video dan audio langsung terhubung ke laptop Rania di kantor. Sementara itu, Rania bertemu dengan Pak Santoso. Pertemuan itu sangat krusial. Rania menyerahkan semua bukti awal yang ia temukan, nota perhiasan, gantungan kunci, dan rekaman percakapan mencurigakan Dimas dengan Bu Laras yang berhasil ia sadap semalam menggunakan alat sederhana. "Pak Santoso, saya ingin Anda segera mengurus gugatan cerai, tapi saya tidak ingin dia tahu sampai hari H. Dan yang paling penting, saya ingin Anda memanggil penghulu ke rumah saya besok malam," ujar Rania. Matanya memancarkan ketenangan yang mengerikan. Pak Santoso, seorang pengacara kawakan, terperangah, "Memanggil penghulu? Untuk apa, Bu Rania? Bukankah Anda ingin bercerai?" "Saya ingin menikahkan Dimas dengan gundiknya," jawab Rania santai, seolah meminta dibuatkan kopi. "Mereka akan mengadakan pesta kecil-kecilan di sana, saya yakin. Saya ingin mereka menikah di rumah yang saya beli, di bawah hidung saya. Setelah itu, barulah saya hancurkan mereka. Saya ingin Vina inisial V mendapatkan status istri sah agar gugatan cerai saya jauh lebih mudah dan dramatis. Saya ingin dia merasakan manisnya pernikahan sebelum saya berikan rasa pahit yang sesungguhnya." Pak Santoso, setelah mendengar rencana Rania yang brilian dan kejam, tersenyum kagum. "Ini adalah kasus paling epik dalam karir saya, Bu Rania. Saya akan atur semuanya. Penghulu, saksi, dan semua dokumen gugatan cerai sudah siap di tangan saya." Rania dan Pak Santoso menyelesaikan urusan holding aset. Semua rekening Bank Dimas yang terhubung dengan aset Rania, termasuk dana darurat rumah tangga, sudah dibekukan. Dimas hanya menyisakan rekening pribadinya yang isinya tidak seberapa. Di saat yang sama, di rumah Graha Permata, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Dimas menelepon seseorang dengan suara berbisik,
tidak menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan terekam jelas di laptop Rania. Sayang, dia sudah pergi. Aman. Aku sudah mengunci gerbang depan, jadi tukang kebun tidak akan masuk. Kamu bisa datang sekarang. Kita punya waktu 2 hari penuh, kata Dimas dengan nada riang. Tak lama kemudian, sebuah mobil sport murah yang mencolok memasuki halaman rumah Rania. Seorang wanita muda berambut pirang dengan pakaian yang minim keluar dari mobil itu. Itu adalah Vina. Rania menatap layar laptopnya. Ekspresinya datar. Vina. Gundik itu terlihat sangat bangga dan nyaman memasuki rumah yang bukan miliknya. Dimas menyambut Vina dengan pelukan mesra. Mereka langsung menuju ke dapur dan mulai membuka-buka lemari pendingin. Gila, Dim. Kulkas isinya penuh banget. Istri lo kalau belanja kayak mau perang dunia aja, cibir Vina sambil tertawa terbahak-bahak. Ya, begitulah dia, sibuk cari uang. Tapi sekarang, ini rumah kita, sayang, 2 hari ini, kita jadi raja dan ratu. Ibu bilang dia akan datang sore ini. Kita bisa bahas rencana kita, ujar Dimas, mencium pipi Vina. Rania menahan napasnya. Rencana apa lagi? Sore harinya, Bularas datang. Ia tidak datang sendirian. Ia membawa beberapa kotak kardus berisi pernak-pernik dekorasi yang norak, lengkap dengan bunga plastik dan pita. Astaga, Bu, ribet banget, seru Dimas sambil membantu Bularas membawa kotak-kotak itu. Ribet bagaimana, Dimas? Kalian mau menikah, kan? Ini untuk pesta kecil kalian. Ibu sudah mengatur semuanya. Setelah kalian menikah secara agama, baru kita desak Rania untuk bercerai. Rania itu bodoh. Dia pikir dengan dia sibuk, dia bisa menguasai kamu. Lihat, akhirnya kamu tetap kembali ke wanita yang bisa memberimu kebahagiaan, Vina, ujar Bularas, memeluk Vina dengan hangat. Rania terkejut. Mereka benar-benar merencanakan pernikahan siri. Aku sudah bilang, Bu, begitu Rania pergi, aku akan langsung mengurus ini. Aku akan menikah siri dengan Vina. Dan setelah itu, Bularas bantu aku yakinkan Rania untuk memberikan rumah ini padaku sebagai bagian harta Gono Gini. Lagi pula, dia kan yang sibuk. Aku bisa bilang aku kesepian, kata Dimas penuh percaya diri. Rania memejamkan mata, menertawakan kebodohan suaminya. Dimas bahkan tidak menyadari bahwa rumah itu 100% milik Rania. Selama ini, Dimas hanya menerima uang bulanan dari rekening yang berbeda-beda, yang ia pikir adalah gajinya dari perusahaan fiktif yang Rania buat agar Dimas tidak merasa tidak berguna. Dimas dan Vina mulai mendekorasi ruang tamu, memasang lampu-lampu, tumbler, dan menggantung foto-foto mesra mereka di dinding. Mereka mengubah suasana rumah mewah Rania menjadi tempat pertemuan gelap mereka, penuh dengan tawa dan rencana jahat. Rania bahkan tidak akan menyadari bahwa aku sudah mulai memindahkan beberapa barangnya ke gudang. Meja kristal itu norak banget, kan, sayang? Kita ganti dengan meja kopi yang lebih modern, kata Vina. Tenang, Vina. Sebentar lagi semua ini milik kita. Begitu Rania cerai dan aku dapat harta ini, aku akan membelikan kamu mobil yang jauh lebih bagus dari mobil murahmu itu, janji Dimas, memeluk Vina erat. Rania menonton semua adegan itu. Ia melihat bagaimana Vina dengan santai mencoba gaun pengantin sederhana yang dibawa Bularas. Ia melihat Bularas tersenyum bahagia, seolah semua ini adalah kemenangan bagi putranya. Setiap detail, setiap cemoohan terhadap dirinya, setiap rencana busuk mereka terekam sempurna. Di tengah semua kekacauan itu, Sinta mengirim pesan rahasia. Ran, rekaman sudah 100% aman. Bukti visual dan audio sudah lengkap, tinggal tunggu perintahmu. Rania membalasnya dengan satu kata. Sempurna. Rania mematikan laptopnya. Waktunya sudah tiba, rencana yang ia susun matang-matang akan dimulai besok malam. Dimas dan Vina sudah menggali kuburan mereka sendiri, mereka sudah merusak rumah dan pernikahan Rania. Rania akan membiarkan mereka berbahagia semalaman lagi, menikmati ilusi kekayaan dan pernikahan. Karena keesokan harinya, Rania sendiri yang akan membawakan penghulu. Dan setelah kata sah terucap, Rania akan menarik kembali semua yang pernah Dimas sebut sebagai hidupnya. Rania bangkit dari kursinya, melihat keluar jendela kantornya. Kota yang berkilauan seolah menertawakan nasib Dimas. Rania tersenyum, senyum seorang jenderal yang siap memenangkan perangnya. Malam berikutnya adalah puncak dari ketenangan yang mencekam. Di rumah mewah Graha Permata, suasana meriah meskipun hanya dihadiri oleh 3 orang, Dimas, Vina, dan Bularas. Dari layar laptopnya di kantor,
Rania melihat mereka bersulang dengan sampahnya mahal, merayakan pernikahan siri yang akan. Vina mengenakan gaun pengantin sederhana yang ia banggakan, sementara Dimas terlihat gagah dalam balutan kemeja putih yang baru dibeli Vina. Rania, di sisi lain kota, duduk di sebuah ruangan kantornya, ditemani oleh Pak Santoso dan Sinta, semuanya sudah diatur. Di luar gerbang rumah Rania, mobil-mobil yang membawa penghulu, 2 orang saksi, dan Pak Santoso sudah menunggu sinyal. Sinta bertugas memantau pergerakan di dalam rumah, siap memberi aba-aba. Rania hanya menatap monitor, mengamati calon suaminya yang sebentar lagi akan menjadi mantan suami. Mereka sudah mulai, Ran. Bu Laras sudah memimpin doa. Mereka terlihat sangat bahagia, bisik Sinta, suaranya terdengar prihatin. Rania hanya tersenyum tipis. Biarkan mereka menikmati kebahagiaan semu itu, Sin. Itu adalah yang terakhir kalinya. Pukul 8 malam, saat Dimas sedang berlutut di depan Bu Laras meminta restu untuk pernikahan sirinya dengan Vina, Rania memberi isyarat. Sekarang, Pak Santoso, masuklah, ujar Rania dingin. Pak Santoso, mengenakan setelan jas yang rapi, bersama penghulu resmi dari KUA dan 2 orang saksi, mendekati gerbang utama rumah Rania. Mereka tidak perlu membunyikan bel. Sinta sudah mengirimkan kode rahasia kepada Satpam Kompleks, seorang pria parubaya yang loyal pada Rania sejak lama yang segera membuka gerbang dengan alasan ada tamu penting dari kantor Rania. Di ruang tamu yang sudah dihias norak oleh Vina dan Bu Laras, suasana mendadak tegang. Dimas sedang memeluk Bu Laras ketika pintu utama terbuka perlahan. Dimas berbalik dan melihat Pak Santoso berdiri di ambang pintu, diikuti oleh 3 pria asing lainnya. Wajah Dimas langsung pucat, begitu juga Vina dan Bu Laras. Pak Santoso, ada apa malam-malam begini? Rania sedang keluar kota, ujar Dimas, mencoba menutupi kegugupannya dengan nada berwibawa palsu. Pak Santoso tersenyum simpul, senyum seorang predator yang telah menjebak mangsanya. Selamat malam, Bapak Dimas. Saya tidak butuh Ibu Rania, saya datang untuk Anda. Dimas mengerutkan kening. Saya tidak ada urusan dengan pengacara Anda. Urusan saya hanya dengan Rania. Oh, Anda salah, Bapak Dimas, potong Pak Santoso, melangkah masuk. Urusan Anda malam ini adalah dengan saya dan dengan Bapak di belakang saya ini. Perkenankan saya memperkenalkan, ini adalah Bapak Haji Rahman, penghulu resmi dari kantor urusan agama. Seketika, Dimas, Vina, dan Bu Laras membeku. Bu Laras menjatuhkan kotak tisu yang dipegangnya. Dimas menatap penghulu itu dengan pandangan tidak percaya dan ketakutan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Penghulu? Kenapa ada penghulu di sini? Tanya Dimas, suaranya bergetar. Bukankah Anda sedang merencanakan pernikahan malam ini, Bapak Dimas? Mengapa harus repot-repot menikah siri diam-diam, jika Anda bisa menikah secara sah dan tercatat negara? Tanya Pak Santoso retoris. Ibu Rania, istri sah Anda, sungguh seorang wanita yang murah hati. Beliau ingin Anda bahagia. Beliau mengatur semua ini, ya, beliau yang memanggil penghulu ini. Beliau ingin pernikahan Anda dengan Nyonya Vina sah, secara negara sebelum beliau melepaskan Anda setuhnya. Vina, yang tadinya terkejut, kini wajahnya berseri-seri. Ia melirik Dimas dengan mata penuh kemenangan. Menikah resmi, ini jauh lebih baik daripada pernikahan siri, Dimas adalah miliknya seutuhnya. Dimas bingung. Di satu sisi, ia takut dengan ide Rania yang tampaknya sudah mengetahui segalanya. Di sisi lain, godaan untuk menikahi Vina secara sah sangat menggiurkan. Jika mereka menikah resmi, ia bisa menuntut harta gonogini dengan alasan Rania yang mengizinkan pernikahan kedua. Ini adalah kesempatan emas untuk mengambil sebagian aset Rania. Rania benar-benar memanggil penghulu, tanya Dimas, masih tidak yakin. Tentu saja, semua dokumen sudah lengkap. Beliau meminta saya untuk menanyakan, apakah Anda siap menikahi Nyonya Vina malam ini juga? Jika tidak, gugatan cerai akan langsung saya masukkan ke pengadilan saat ini juga dengan tuduhan pengkhianatan dan perusakan rumah tangga, ujar Pak Santoso, mengeluarkan 2 amplop besar. Satu berisi surat gugatan cerai, satu berisi surat persetujuan Rania sebagai istri pertama, lengkap dengan tanda tangan. Ancaman dan godaan bercampur menjadi satu. Dimas melihat Bu Laras mengangguk-angguk penuh semangat. Bu Laras berbisik, ambil saja kesempatannya, Dimas, ini cara tercepat untuk mendapatkan hartanya. Dimas, yang dibutakan oleh nafsu dan keserakahan, membuat keputusan fatal. Saya setuju. Saya akan menikahi Vina malam ini juga.
Pak Santoso menyeringai tipis, pilihan yang bijak, Bapak Dimas. Dalam suasana yang tegang namun penuh kepalsuan, pernikahan resmi Dimas dan Vina dilangsungkan. Penghulu membacakan ijab kabul, disaksikan oleh dua saksi yang dibawa Pak Santoso. Di layar laptopnya, Rania melihat suaminya mengucapkan janji suci kepada wanita lain di rumah yang ia beli, dengan perayaan yang ia biayai. Rania sama sekali tidak menangis. Rasa sakitnya telah lama berubah menjadi baja. Ia hanya merasakan kemenangan yang dingin. Segera setelah kata sah diucapkan oleh saksi, suasana pesta mendadak berubah. Pak Santoso segera mengeluarkan dokumen lain dari tasnya. Baik, selamat atas pernikahan kedua Anda, Bapak Dimas. Sekarang, mari kita beralih ke urusan yang lebih penting, kata Pak Santoso, menunjuk ke sebuah layar proyektor kecil yang baru saja dipasang oleh asistennya di dinding. Dimas dan Bularas saling pandang dengan bingung. Urusan apa lagi, Pak Santoso? Saya baru saja menikah, protes Dimas. Urusan perpisahan, jawab Pak Santoso, ekspresinya berubah tegas. Nyonya Rania sudah resmi menggugat cerai Anda. Semua dokumen sudah kami masukkan malam ini juga, lengkap dengan bukti pengkhianatan Anda. Dimas tertawa gugup. Pengkhianatan apa? Rania sendiri yang mengizinkan pernikahan ini. Saya menuntut harta gono gini. Rumah ini milik kami berdua. Pak Santoso menghela napas, seolah berhadapan dengan anak kecil. Baik, mari kita lihat rekaman ini dulu. Rania meminta ini diputarkan tepat setelah kata sah terucap. Tiba-tiba, layar proyektor menyala. Yang muncul adalah rekaman video dari beberapa jam sebelumnya. Rekaman Dimas, Vina, dan Bularas sedang tertawa di dapur sambil merencanakan kejahatan mereka. Suara Dimas yang lantang terdengar. Begitu Rania pergi, aku akan langsung mengurus ini, aku akan menikah siri dengan Vina. Dan setelah itu, Bularas, bantu aku yakinkan Rania untuk memberikan rumah ini padaku sebagai bagian harta gono gini. Lagi pula, dia kan yang sibuk, aku bisa bilang aku kesepian. Rekaman berlanjut menampilkan Bularas mencibir Rania, Rania itu bodoh. Dia pikir dengan dia sibuk, dia bisa menguasai kamu. Lihat, akhirnya kamu tetap kembali ke wanita yang bisa memberimu kebahagiaan, Vina. Dimas, Vina, dan Bularas melihat rekaman itu dengan mata terbelalak. Wajah mereka pucat pasi. Mereka menyadari bahwa mereka telah diawasi. Rania tahu semuanya. Dari mana rekaman ini? Bisik Dimas, menatap Bularas penuh tuduhan. Pak Santoso mematikan proyektor. Rekaman ini, Bapak Dimas, adalah bukti niat jahat dan konspirasi untuk menipu dan mengambil aset dari Nyonya Rania, istri sah Anda. Kami memiliki rekaman penuh yang menunjukkan setiap detik rencana Anda. Mengenai pembagian aset, Nyonya Rania sudah menitipkan pesan terakhirnya kepada Anda. Pak Santoso mengambil amplop ketiga yang berisi selembar surat elegan dengan tanda tangan Rania. Ia membacanya dengan suara lantang. Kepada mantan suamiku, Dimas, selamat atas pernikahan kedua Anda. Mulai saat ini, Anda tidak punya hak apapun atas aset saya, rekening bank saya, atau perusahaan saya. Rumah mewah yang Anda tempati, mobil yang Anda kendarai, semua yang Anda pikir milik kita, adalah milik penuh perusahaan saya yang dikelola oleh saya. Saya tidak akan memberikan 1 sen pun, karena sejak awal, Anda tidak pernah berkontribusi apa-apa selain menjadi benalu dan sampah di hidup saya. Tunggu saja, besok pagi tim saya akan datang untuk membersihkan. Anda akan segera tahu betapa hampa hidup Anda tanpa saya. Dimas gemetar. Surat itu terjatuh dari tangannya. Bularas berteriak histeris, menyangkal semua yang dituduhkan. Vina, si pengantin baru, menatap Dimas dengan pandangan menilai, keraguan mulai muncul di matanya. Malam pernikahan mereka yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, berubah menjadi malam peringatan kematian finansial Dimas. Mereka tidak menyadari bahwa Rania, sang ratu yang mereka cibir, baru saja menjatuhkan mahkotanya, bukan sebagai tanda menyerah, tetapi sebagai sinyal dimulainya pembalasan yang sesungguhnya. Ruang tamu yang tadinya dihiasi bunga plastik norak untuk pesta pernikahan siri, kini terasa seperti ruang interogasi yang dingin. Wajah Dimas berubah dari sombong menjadi panik. Ia menatap Pak Santoso dengan mata liar, berusaha mencari celah untuk menyangkal. Bularas histeris, menunjuk-nunjuk proyektor yang sudah dimatikan. Vina, sang pengantin baru, hanya diam. Gaun pengantin sederhana itu kini terlihat seperti kain kafan bagi harapan barunya. Ini jebakan. Ini semua jebakan. Rania tidak mungkin sekejam ini. Rumah ini atas nama kami berdua. Saya adalah suaminya,
Saya punya hak, teriak Dimas, suaranya pecah. Pak Santoso tetap tenang, aura profesionalnya begitu menekan. Anda sudah menandatangani perjanjian pranikah, Bapak Dimas. Dan bahkan tanpa itu, semua dana untuk pembelian properti ini berasal dari rekening perusahaan Nyonya Rania. Jauh sebelum Anda bergabung dalam rumah tangga ini, Nyonya Rania hanya mengizinkan Anda tinggal di sini. Anda tidak pernah menjadi pemilik sah. Anda bahkan tidak pernah melihat sertifikat aslinya, bukan? Dimas terdiam. Ia memang tidak pernah melihat sertifikat itu. Rania selalu bilang dokumen penting disimpan di kantor pengacara untuk keamanan. Ia terlalu sibuk menikmati hidup mewah, terlalu yakin bahwa statusnya sebagai suami sudah cukup menjamin. Bularas menerjang maju, mencoba meraih kerah jas Pak Santoso. Kamu bohong. Rania itu gila, dia ingin mencelakakan anak saya. Kami sudah berencana, kami akan menikah siri, lalu kami akan hidup bahagia di sini. Justru itu, Ibu Laras, potong Pak Santoso, tatapannya tajam. Rania tidak ingin ada urusan siri yang tidak jelas di mata hukum, beliau ingin semuanya bersih. Anda berdua kini sudah terikat pernikahan sah di mata negara. Itu adalah hadiah terakhir dari Rania agar Nyonya Vina mendapatkan status hukum. Tapi status itu tidak termasuk warisan, tidak termasuk properti. Surat gugatan cerai sudah masuk malam ini juga, dan bukti konspirasi Anda sudah kami lampirkan. Vina akhirnya angkat bicara, suaranya lirih namun penuh ancaman. Dimas, apa maksudnya semua ini? Kamu bilang kamu punya uang. Kamu bilang kamu akan menceraikan wanita ambisius itu dan memberiku semua yang aku mau. Sekarang kamu bilang rumah ini bukan milikmu? Dimas menatap Vina dengan pandangan memohon. Sayang, tenang dulu. Kita bisa selesaikan ini. Rania hanya mengancam. Dia tidak mungkin bisa mengambil semuanya. Aku suaminya. Mantan suami, koreksi Pak Santoso dengan suara rendah. Mulai saat ini, Bapak Dimas dan Nyonya Vina, Anda berdua adalah tamu yang tidak diinginkan di rumah ini. Nyonya Rania memberi waktu 24 jam untuk meninggalkan properti ini dengan membawa barang-barang pribadi Anda saja. Jangan sentuh perabotan, jangan sentuh aset yang ada. Jika dalam 24 jam Anda masih ada di sini, saya akan membawa tim keamanan dan polisi untuk pengusiran paksa. Ancaman itu benar-benar menghancurkan Dimas. Ia meraih ponselnya untuk menelepon Rania, namun nomor Rania sudah diblokir. Ia mencoba menghubungi asisten Rania dan mendapat jawaban dingin bahwa Rania sedang dalam penerbangan dan tidak dapat diganggu. Saya akan ke pengadilan, saya akan melawan. Ini tidak adil, raung Dimas, meninju dinding di sampingnya. Silakan, Bapak Dimas, ujar Pak Santoso, tersenyum sinis. Tapi saya peringatkan, Rania sudah menyiapkan lebih dari yang Anda duga. Ingat, rekaman konspirasi Anda dan Ibu Laras sudah ada di tangan kami. Pikirkan juga reputasi ibu Anda. Pak Santoso dan timnya kemudian pergi, meninggalkan Dimas, Vina, dan Bu Laras dalam reruntuhan mental dan emosional di tengah dekorasi pesta yang menyedihkan. Begitu pintu tertutup, Bu Laras langsung menyalahkan Vina. Gara-gara kamu, gara-gara wanita murahan ini. Dia menghasut anakku untuk meninggalkan Rania. Rania itu memang tidak berguna, tapi hartanya banyak. Enak saja, Bu. Anak ibu yang bilang dia kaya, dia bilang dia sudah muak dengan Rania. Sekarang lihat, kita ditipu mentah-mentah, balas Vina, melepas mahkota bunga dari kepalanya dengan kasar. Perpecahan langsung terjadi di malam pernikahan mereka. Dimas, yang seharusnya menjadi penengah, kini hanya duduk tersungkur di sofa, menenggelamkan wajahnya di telapak tangan. Seluruh hidupnya, kenyamanan finansialnya, dan bahkan mobilnya akan segera hilang. Keesokan paginya, kekacauan berlanjut. Dimas dan Bu Laras mencoba mengambil beberapa perhiasan mahal Rania. Namun, mereka terkejut ketika menemukan brankas mini di kamar Rania sudah kosong. Rania sudah mengantisipasi langkah picik mereka. Mereka hanya bisa mengumpulkan pakaian dan barang-barang pribadi Dimas yang tidak seberapa. Vina, yang tadinya bersemangat menjadi nyonya rumah, kini mulai menjauh. Ia menyadari bahwa ia baru saja menikahi seorang pria tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa rumah. Dimas, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku butuh kepastian. Kamu mau tinggal di mana setelah ini? Tuntut Vina sambil mengemas tas-tas mewahnya sendiri. Aku akan menginap di rumah ibu dulu. Kita akan melawan Rania di pengadilan, sayang. Jangan khawatir. Aku akan mendapatkan sebagian hartanya, janji Dimas berusaha meyakinkan. Namun,
Bu Laras langsung menyambar. Di rumah ibu, tidak bisa. Rumah ibu kecil. Ibu sudah tua. Tidak bisa menampung pengantin baru dan semua barangmu. Kamu harus cari jalan sendiri. Dimas, kamu yang membuat masalah ini. Dimas benar-benar terpuruk. Pagi itu, ia diusir oleh istri sahnya, diancam pengacara, dan ditolak oleh ibunya sendiri. Ia hanya berdiri terpaku di ruang tamu, melihat Vina memasukkan tas-tasnya ke dalam mobil sport murahnya. Aku pergi dulu, Dimas. Aku akan tunggu kabar baik dari pengadilan, ujar Vina dingin, bahkan tanpa mencium pipi suaminya yang baru menikah semalam. Di luar dugaan Dimas, Vina tidak pergi begitu saja. Ia berhenti di depan gerbang. Dimas melihat Vina berbicara dengan seseorang yang baru datang. Itu adalah Sinta, sahabat Rania, yang datang dengan mobil pick-up besar. Sinta datang untuk membersihkan barang-barang pribadi Dimas dan memastikan Dimas dan Bu Laras keluar dari properti. Dimas berlari ke arah Sinta. Sinta, tunggu. Kenapa kamu datang? Rania di mana? Tolong sampaikan ke dia. Aku menyesal. Aku minta maaf. Sinta dengan wajah datar menatap Dimas. Penyesalan Anda sudah terlambat, Dimas. Rania tidak mau mendengar apapun dari Anda. Saya hanya menjalankan tugas. Dan soal Nyonya Vina, dia sudah resmi menjadi istri Anda. Nikmati saja hadiah terakhir dari Rania itu. Dimas menoleh ke arah mobil Vina. Ia melihat Vina memandangnya dengan jijik sebelum menancap gas dan pergi meninggalkan rumah. Dimas merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia kini sendirian, berdiri di depan rumah mewah yang sebentar lagi bukan akan menjadi miliknya, dikelilingi oleh tumpukan barang-barang pribadinya yang menyedihkan. Di kantornya, Rania menyaksikan semua adegan itu melalui monitor yang terhubung. Ia melihat air mata Dimas, kemarahan Bu Laras, dan pengkhianatan cepat Vina. Hatinya tidak bergetar, semuanya terasa datar. Ia telah berhasil. Ia telah memberikan penghulu, dan sekarang saatnya untuk menarik kembali semua aset. Pembalasan yang sesungguhnya akan segera dimulai, bukan dengan amarah, tetapi dengan kekuatan hukum dan uang yang tak terbatas. Bagi Dimas, momen paling menghinakan bukanlah saat ia menikahi Vina, melainkan saat ia menyadari bahwa seluruh pernikahannya adalah sebuah sandiwara yang diatur untuk mempermalukannya, dan semua aset yang ia banggakan segera ditarik. Bab ini adalah realisasi penuh atas kehinaan tersebut. Kekacauan di depan rumah mewah itu mencapai puncaknya. Dimas dan Bu Laras, yang baru saja ditolak oleh Vina, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus mengosongkan rumah. Pintu gerbang terbuka lebar, dan masuklah dua mobil van hitam bertuliskan jasa pindahan profesional serta sebuah truk derek. Sinta, yang mengawasi dari kejauhan, memberi isyarat kepada timnya. Tim yang terdiri dari beberapa pria berbadan besar namun bersikap profesional segera masuk ke dalam rumah. Dimas mencoba menghalangi mereka di depan pintu utama. Stop, kalian tidak punya hak, ini rumah saya akan memanggil polisi. Teriak Dimas, suaranya sudah serak karena emosi. Salah satu pria di depan, seorang kepala tim, menunjukkan selembar surat perintah dari Pak Santoso, pengacara Rania. Maaf, Bapak Dimas. Kami punya surat kuasa penarikan properti. Rumah ini, termasuk semua perabotan bergerak dan tidak bergerak di dalamnya, adalah milik PT Cipta Properti Mandiri, milik Nyonya Rania. Kami hanya menjalankan tugas. Dimas merampas surat itu dan membacanya. Matanya melotot. Di sana tertulis jelas, surat kuasa penarikan unit percontohan dan aset berharga. Unit percontohan? Apa maksudnya? Dimas bingung. Namun, ia tidak punya waktu untuk berpikir. Bu Laras mulai menangis histeris. Ia berlari ke ruang tamu dan memeluk sofa beludru mahal yang selalu ia banggakan. Tidak, jangan sentuh. Ini sofa saya. Kami yang memilihnya. Kepala tim itu menggeleng sopan. Maaf, Ibu. Sofa ini terdaftar sebagai aset perusahaan. Jika Ibu menghalangi, kami terpaksa harus menggunakan kekerasan. Dalam waktu singkat, tim itu bergerak cepat. Semua perabotan mewah mulai diangkat. Sofa-sofa mahal, meja kristal yang dihina Vina, lampu gantung, chandelier, bahkan koleksi lukisan mahal yang dipajang di ruang makan. Dimas menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana rumah yang menjadi singgasananya selama ini perlahan-lahan menjadi kosong. Ia berlari ke garasi, mencoba menyalakan mobil sport kesayangannya. Mesin mobil menyala, namun tiba-tiba mati. Dimas mencobanya berkali-kali, namun nihil. Truk derek sudah siaga di depan garasi. Kunci otomatis mobil Anda sudah kami nonaktifkan, Bapak Dimas.
Mobil ini juga terdaftar sebagai aset perusahaan, dibeli atas nama perusahaan sebagai kendaraan operasional Nyonya Rania. Jelas kepala tim itu mengeluarkan surat kepemilikan mobil. Rasa malu Dimas mencapai titik terendah. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di depan gerbang, berbisik-bisik menyaksikan adegan pengosongan rumah. Dimas, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses dan suami dari wanita super kaya, kini terlihat seperti pengemis yang diusir paksa. Dimas kembali masuk ke dalam rumah, ke kamarnya. Ia membuka lemari pakaiannya, mencari sisa-sisa harapan. Ia ingat memiliki jam tangan mewah yang ia yakin dibeli dengan uangnya sendiri. Namun, bahkan di laci tersembunyi, jam tangan itu sudah raib. Rania sudah membersihkan semuanya sebelum ia pergi. Dimas kembali ke ruang tamu yang kini sudah hampir kosong. Bu Laras terduduk di lantai keramik dingin, menangisi nasib mereka. Dimas, kita harus bagaimana? Kita mau tidur di mana malam ini? Aku tidak mau di rumah ibu, itu sempit dan panas, rengek Bu Laras. Diam, Bu, ini semua salah ibu. Ibu yang meracuni pikiran saya. Ibu yang menyuruh saya mengambil harta Rania, balas Dimas, amarahnya meledak. Perdebatan sengit terjadi di tengah kekosongan rumah. Tiba-tiba, Dimas teringat pada cincin berlian yang ia belikan untuk Vina, cincin yang tertera di nota perhiasan. Cincin itu adalah satu-satunya barang berharga yang ia beli dengan uangnya sendiri. Ia bergegas menelepon Vina. Vina, kamu di mana? Cincin itu kamu bawa, kan? Itu satu-satunya yang kita punya. Pinta Dimas dengan suara putus asa. Vina menjawab dengan tawa sinis. Cincin? Tentu saja aku bawa, Dimas. Itu hadiah pernikahanku, kan? Tapi sayangnya, cincin ini tidak bisa memberiku rumah dan kehidupan yang layak. Maksudmu? Dimas gemetar. Aku sudah bilang, aku tidak mau hidup dengan pria miskin dan pecundang. Dimas, kamu ditipu mentah-mentah oleh istrimu, dan kamu bahkan tidak punya satupun aset. Cincin ini akan kujual untuk biaya hidupku. Aku sudah kembali ke apartemen lamaku. Jangan hubungi aku lagi. Selamat atas pernikahan sahmu, mantan suami. Sambungan terputus. Dimas terduduk lemas. Ia tidak hanya kehilangan rumah dan harga diri, ia juga ditinggalkan oleh wanita yang menjadi alasan ia mengkhianati Rania. Di kantornya, Rania melihat ekspresi Dimas yang hancur di monitor. Ia tahu saat ini adalah momen yang tepat. Rania mengambil ponselnya dan menelepon ponsel Dimas, yang kini dipegang oleh Sinta untuk memastikan Dimas ada di lokasi. Ponsel Dimas berdering. Dimas mengangkatnya dengan tangan gemetar. Rania. Sayang, tolong dengarkan aku. Aku minta maaf. Aku menyesal. Aku tidak tahu kamu akan sekejam ini, seru Dimas. Air matanya tumpah. Suara Rania terdengar dingin, tanpa emosi, menusuk seperti jarum es. Kejam? Saya hanya memberikan apa yang pantas Anda dapatkan, Dimas. Anda meminta pernikahan sah, saya berikan. Anda ingin rumah, saya tarik. Anda ingin hidup bahagia, saya berikan status sebagai suami dari wanita yang meninggalkan Anda di malam pernikahan. Tapi rumah ini terlalu berlebihan, Rania. Di mana kami harus tinggal? Pinta Dimas. Itu urusan Anda. Bukankah Anda bilang saya wanita ambisius yang sibuk dan Anda pantas mendapatkan yang lebih baik? Sekarang, silakan tunjukkan kehebatan Anda tanpa uang saya. Rania menjeda, suaranya terdengar mematikan. Dan ingat, Dimas, ijab kabul yang Anda ucapkan itu, di mata saya, adalah ijab kabul yang penuh ancaman dan penghinaan dari Anda kepada saya. Dan kini, Anda menelan kembali semua penghinaan itu. Rania mengakhiri panggilan. Ia memberikan perintah terakhir kepada Sinta. Selesai. Pastikan rumah itu bersih dan dikunci rapat. Biarkan mereka mengambil barang pribadi mereka saja, lalu suruh mereka pergi. Dimas dan Bu Laras akhirnya terpaksa keluar dari gerbang Graha Permata, membawa beberapa koper usang yang berisikan pakaian kotor dan barang pribadi mereka, disaksikan oleh tetangga-tetangga yang memandang iba sekaligus menghina. Mereka berjalan menjauh dari gerbang, meninggalkan rumah mewah yang kini kosong dan sunyi, seperti sebuah kuburan bagi impian dan kesombongan Dimas. Rania telah menang, bukan dengan drama air mata, tetapi dengan kekuatan hukum dan uang, kekuatan yang selama ini Dimas anggap remeh. Dimas dan Bu Laras berdiri di pinggir jalan, jauh dari gerbang klaster Graha Permata. Malam telah larut, dan mereka hanya ditemani dua koper yang berisi pakaian dan barang pribadi seadanya.
Kehinaan yang mereka rasakan disaksikan oleh mata-mata tetangga yang mengintip dari balik tirai jendela. Mereka berdua terpaksa naik taksi daring. Tujuannya, rumah Bularas, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang selama ini selalu Bularas sebut sebagai gubuk reot jika dibandingkan dengan Istana Rania. Sesampainya di rumah Bularas, suasana yang dingin dan sempit langsung menusuk. Bularas, yang terbiasa dengan kemewahan dan ruangan ber-AC, merasa sesak. Ia melihat sekeliling, segala sesuatu terasa kecil dan usang. "Dimas, aku tidak bisa tinggal di sini. Panas sekali. Bagaimana kita bisa tidur di kamar sempit ini?" Ratap Bularas, melemparkan tas tangannya ke sofa yang sudah tua. Dimas tidak menjawab. Ia terduduk di lantai, pikirannya kosong. Ia baru saja kehilangan segalanya, rumah, mobil, dan wanita yang ia nikahi semalam. Ia meraih dompetnya, mencari kartu debit yang ia yakini masih bisa digunakan. Ia ingat, Rania pernah memberinya kartu bank untuk keperluan pribadi yang tidak terhubung dengan bisnis. "Bu, aku masih punya kartu ini. Sedikit uang di sana, kita bisa pakai untuk sementara," ujar Dimas, mencoba menenangkan diri. Pagi harinya, Dimas pergi ke ATM terdekat dengan berjalan kaki. Saat memasukkan kartu dan mencoba menarik uang, layar ATM menampilkan pesan yang mengerikan, transaksi gagal. Rekening dibekukan. Dimas mencobanya lagi, berganti kartu bank yang lain yang juga ia yakini masih aktif. Hasilnya sama, rekening dibekukan. Kepanikan total menyerangnya. Rania benar-benar telah memutus semua akses finansialnya. Semua yang selama ini ia gunakan, semua yang ia pikir adalah uangnya, ternyata berada di bawah kendali penuh Rania. Dimas kembali ke rumah Bularas dengan wajah pucat. "Bu, kita tamat. Semua rekening saya dibekukan. Rania sudah mengambil semuanya. Kita bahkan tidak punya uang untuk membeli makanan hari ini." Bularas berteriak histeris, menyalahkan Dimas. "Kamu bodoh. Bagaimana bisa kamu tidak punya uang sama sekali? Kamu suaminya, kamu seharusnya pegang kendali. Aku tidak mau mati kelaparan di sini." Bularas, yang selalu bangga dengan koneksi sosialita dan kehidupannya yang glamor, kini menyadari bahwa kemewahannya selama ini hanyalah pantulan dari kekayaan Rania. Semua pakaian, perhiasan imitasi, dan gaya hidup mewahnya selama ini dibiayai oleh Dimas, yang berarti uang Rania. Tiba-tiba, Bularas teringat sesuatu. "Aku masih punya rekening tabungan lamaku. Aku menyimpan sedikit uang di sana, sisa-sisa warisan dari ayahmu. Cepat, Dimas, kita ke bank." Mereka bergegas ke bank. Dengan langkah tergesa, Bularas menemui teller. "Tolong, Nona, saya mau menarik semua isi rekening saya," pinta Bularas dengan wajah memelas. Teller itu mengetik di komputernya, dan ekspresinya berubah. Ia menatap Bularas dengan pandangan kasihan. "Maaf, Ibu. Rekening ini saat ini sedang dalam proses penyitaan." "Penyitaan? Maksud Anda apa?" "Ini uang saya. Uang warisan," teriak Bularas, menarik perhatian nasabah lain. Teller itu berbisik, "Ada surat perintah dari pengadilan negeri terkait kasus perdata gagal bayar pinjaman atas nama Bapak Dimas. Sejumlah uang di rekening Anda digunakan sebagai jaminan. Kami mohon maaf, Ibu." Dimas dan Bularas saling pandang. Keterkejutan mereka berubah menjadi kemarahan. Dimas akhirnya ingat, beberapa bulan lalu, ia diam-diam mengajukan pinjaman bank dengan memalsukan tanda tangan Rania di beberapa dokumen perusahaan, menggunakan rumah mewah itu sebagai agunan, dan meminta Bularas menjadi penjamin dengan rekening lamanya. Uang pinjaman itu ia gunakan untuk membeli perhiasan Vina dan membayar sewa apartemen rahasia mereka selama ini. Rania tidak hanya tahu tentang perselingkuhan itu, dia juga tahu tentang penipuan keuangan itu. Rania, melalui Pak Santoso, telah memasukkan kasus pinjaman ilegal itu ke pengadilan sebelum Dimas sempat berbuat lebih jauh. Rania tidak hanya meninggalkan Dimas, tapi juga meninggalkan ranjau finansial yang sempurna. Dimas kembali ke rumah Bularas dengan langkah gontai. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi, uang, rumah, mobil, bahkan sisa tabungan Bularas. Dimas menelepon Vina, berharap wanita itu akan berbelas kasihan. "Vina, tolong. Kita butuh bantuan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Pinjamkan aku uang demi pernikahan kita, mohon Dimas." Vina, yang sedang menikmati makan siang mewah di sebuah kafe, menjawab dengan tawa menghina. "Pinjamkan uang? Aku juga butuh uang, Dimas. Kamu pikir cincin berlian murahan yang kamu kasih itu cukup untuk hidupku? Sekarang aku sudah menjualnya. Kamu seharusnya berterima kasih,
aku tidak melaporkanmu atas penipuan pinjaman bank itu. Selamat tinggal, pecundang. Hubungan pernikahan Dimas dan Vina, yang baru berumur kurang dari 48 jam berakhir dengan pengkhianatan finansial Vina. Di sisi lain kota, di kantornya yang megah, Rania menerima laporan dari Pak Santoso. Semua rekening sudah dibekukan, Bu Rania. Pinjaman ilegal atas nama Anda sudah kami batalkan, dan jaminan atas nama Ibu Laras sudah kami sita untuk menutupi biaya operasional yang ditimbulkan oleh Dimas selama ini. Mereka benar-benar bersih, lapor Pak Santoso dengan nada puas. Rania tersenyum tipis, menatap keluar jendela. Sempurna, Pak Santoso. Dimas selalu menganggap remeh uang. Dia pikir uang adalah hal yang mudah didapat. Sekarang, dia tahu uang adalah senjata paling mematikan. Rania tahu, di saat ini, Dimas dan Bu Laras sedang berada di titik terendah. Mereka kini hidup dalam kemiskinan dan penyesalan, diselimuti oleh kepanikan finansial. Mereka kehilangan segalanya bukan hanya karena perselingkuhan, tetapi karena keserakahan dan niat jahat mereka sendiri. Rania tidak perlu repot-repot membalas dendam lagi. Uang dan hukum sudah melakukan tugasnya. Dimas, sang benalu, kini terlepas dari pohonnya dan jatuh terhempas ke tanah yang tandus. Setelah diusir dari Graha Permata dan semua rekeningnya dibekukan, Dimas dan Bu Laras terpaksa mengungsi di rumah kecil Bu Laras. Suasana di rumah itu penuh dengan ketegangan dan saling tuding. Bu Laras terus menyalahkan Dimas karena terlalu mudah tergoda oleh Vina, sementara Dimas menyalahkan Bu Laras karena mendorongnya untuk berkonspirasi merebut harta Rania. Kita harus melawan, Dimas. Cari pengacara kita, gugat Rania, kita bilang dia melakukan KDRT ekonomi, dia mengambil semua hakmu, teriak Bu Laras. Dimas, dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba menghubungi beberapa pengacara. Namun, begitu mereka mendengar nama Rania dan Pak Santoso, serta ringkasan kasusnya yang melibatkan penipuan pinjaman bank, semua pengacara menolak. Reputasi Rania sebagai pebisnis yang bersih dan kuat, ditambah dengan bukti yang dimiliki Pak Santoso, membuat Dimas tidak punya tempat untuk berpijak. Akhirnya, Dimas menemukan seorang pengacara muda, Pak Heru, yang bersemangat namun kurang berpengalaman. Dimas berjanji akan membayar Pak Heru setelah ia berhasil mendapatkan kembali sebagian aset Rania. Pak Heru, saya hanya minta satu hal. Saya punya warisan dari kakek saya, sebuah toko tua di pusat kota, itu terpisah dari aset Rania. Tolong pastikan toko itu aman. Itu satu-satunya yang tersisa untuk saya dan ibu, pinta Dimas, matanya memancarkan harapan terakhir. Pak Heru, setelah mempelajari berkas-berkas yang diberikan Dimas, menemukan sesuatu yang aneh. Bapak Dimas, di sini tercatat bahwa toko itu memang atas nama almarhum kakek Anda. Namun, ada perjanjian utang piutang lama antara almarhum kakek Anda dengan perusahaan properti lain. Perjanjian itu menyebutkan, jika utang tidak dilunasi hingga batas waktu tertentu, toko tersebut akan diambil alih sebagai kompensasi. Wajah Dimas pucat. Utang? Kakek saya tidak pernah punya utang besar. Itu warisan keluarga. Tunggu dulu, Bapak Dimas. Pak Heru menunjuk ke dokumen itu. Perusahaan yang menjadi kreditur di sini adalah PT Adijaya Property. Dan anehnya, ada memo di sini yang menunjukkan bahwa PT Adijaya Property telah diakuisisi 3 tahun lalu oleh PT Cipta Properti Mandiri, perusahaan milik Nyonya Rania. Dimas merasa seolah darahnya ditarik keluar dari tubuhnya. Rania tidak hanya mengambil aset yang ia beli sendiri, tapi juga warisan keluarganya. Rania. Dia merencanakan ini sejak lama, bisik Dimas tidak percaya. Kemungkinan besar, Nyonya Rania mengetahui adanya potensi utang dan dengan sengaja mengakuisisi perusahaan kreditur itu, dia menahan utang itu sampai momen ini. Dan sekarang, utang itu jatuh tempo, dan Rania punya hak penuh untuk menyita toko itu. Di mata hukum, ini murni bisnis, bukan masalah perceraian, jelas Pak Heru. Dimas merasa jijik pada dirinya sendiri. Selama ini, ia menganggap remeh Rania sebagai wanita bodoh yang hanya tahu bekerja. Padahal, Rania adalah arsitek finansial yang cermat, mengunci semua celah, dan bahkan mengakuisisi perusahaan lain hanya untuk mendapatkan kontrol atas aset yang diincar Dimas. Saat Dimas sedang berdiskusi dengan pengacaranya, Bu Laras menerima sebuah paket. Isinya adalah surat resmi dari Pak Santoso. Surat itu adalah surat peringatan pengosongan toko warisan dalam waktu 7 hari. Bu Laras menjerit histeris. Ia menelepon Dimas dengan panik. Dimas, warisan kita. Rania mengambilnya, dia mengambil toko kita harus datang ke sana sekarang.
Dimas dan Bularas bergegas menuju toko tua itu. Sesampainya di sana, mereka mendapati toko itu sudah dikelilingi pagar kawat sementara. Di depan pintu, terpampang papan besar bertuliskan, properti ini telah diambil alih oleh PT Cipta Properti Mandiri. Dilarang masuk. Bularas menerjang ke depan, mencoba merobohkan pagar itu. Tidak bisa. Ini toko kakekku, kamu tidak bisa mengambilnya. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan toko. Dari mobil itu, keluarlah Pak Santoso. Ia menghampiri Dimas dan Bularas dengan ekspresi serius. Bapak Dimas, Ibu Laras, saya harap Anda menghentikan kekacauan ini. Pengadilan sudah mengeluarkan putusan. Toko ini, secara sah dan murni bisnis, telah beralih kepemilikan. Tolong jangan membuat keributan di properti yang bukan lagi milik Anda, ujar Pak Santoso. Ini penipuan. Rania sengaja mengakuisisi perusahaan itu untuk menjebak kami. Ini tidak adil. Teriak Dimas. Tidak adil? Anda berkonspirasi untuk mengambil rumah utama Nyonya Rania, Bapak Dimas. Rania hanya mengambil kembali haknya melalui jalur hukum yang bersih. Dan satu hal lagi yang perlu Anda tahu, Pak Santoso berhenti, menatap Dimas lekat-lekat. Aksi penarikan aset ini tidak hanya melibatkan rumah dan toko. Semua mobil yang Anda gunakan, bahkan mobil, sport, murah fina, ternyata dibeli dengan uang muka yang Anda pinjam dari Rania, yang Anda kira adalah uang tunai. Rania melacaknya. Semuanya ditarik. Mulai saat ini, Anda benar-benar tidak memiliki apa-apa. Dimas tertunduk. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan oleh Rania. Semua yang ia sentuh, semua yang ia miliki, ternyata terhubung dengan benang kendali Rania. Ia mengangkat wajahnya yang penuh air mata dan menatap Pak Santoso. Rania, dia di mana? Biar saya minta maaf langsung padanya, saya akan kembalikan semuanya. Nyonya Rania tidak mau bertemu dengan Anda. Beliau sudah memulai hidup barunya, Bapak Dimas. Namun, beliau menitipkan satu pesan terakhir melalui saya, kata Pak Santoso, menjeda untuk memberikan efek dramatis. Pak Santoso menunjuk ke papan pengumuman di depan toko. Nyonya Rania berpesan, tolong sampaikan kepada Dimas bahwa bukan hanya rumah Geraha Permata yang bukan miliknya. Mulai saat ini, tidak ada 1 inci pun tanah di kota ini yang bisa ia sebut milik sendiri. Semua sudah saya bersihkan. Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa harapan Dimas. Ia jatuh berlutut di depan toko warisan keluarganya, meratapi kebodohan dan keserakahannya. Bularas, yang sudah tidak punya air mata lagi untuk dikeluarkan, hanya bisa menatap nanar papan pengumuman itu. Aksi penarikan aset oleh Rania tidak hanya merenggut kenyamanan, tetapi juga akar masa lalu dan masa depan Dimas. Rania telah memenangkan perang finansial dengan cara yang paling bersih dan paling mematikan. Sidang perceraian antara Rania dan Dimas diadakan 3 minggu setelah pengusiran Dimas dari rumah mewah dan penyitaan toko warisan. Rania tidak hadir secara fisik, ia hanya diwakilkan oleh Pak Santoso, menunjukkan betapa rendahnya nilai Dimas di mata Rania. Sebaliknya, Dimas datang bersama Bularas dan pengacara mudanya, Pak Heru, dengan wajah lesu dan pakaian seadanya. Ruang sidang dipenuhi beberapa awak media kecil yang tertarik dengan kasus perceraian pengusaha properti ternama yang berujung pada penyitaan aset. Dimas yang dulu selalu tampil parlente kini terlihat seperti bayangan dirinya. Sidang dimulai dengan ketegangan. Pak Heru, pengacara Dimas, berusaha menyerang balik dengan argumen bahwa Rania telah meninggalkan rumah dan suaminya serta melakukan KDRT ekonomi dengan memutus semua akses finansial Dimas. Klien kami, Bapak Dimas, adalah korban. Beliau ditinggalkan oleh istri yang terlalu sibuk. Ketika beliau mencari kebahagiaan lain, Nyonya Rania justru menggunakan kekuasaan finansialnya untuk menghancurkan bukan hanya klien kami, tapi juga Ibu Laras yang tidak bersalah, seru Pak Heru dengan nada emosional. Pak Santoso berdiri dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, hanya meletakkan sebuah flash drive di meja hakim. Yang mulia hakim, ujar Pak Santoso, suaranya tenang namun berwibawa. Kami tidak perlu berlama-lama. Kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa perpisahan ini bukan disebabkan oleh kesibukan Nyonya Rania, melainkan oleh konspirasi penipuan dan perselingkuhan yang direncanakan secara matang oleh Bapak Dimas dan Ibu Laras. Atas izin hakim, Pak Santoso memutar rekaman video yang diambil oleh Sinta. Rekaman itu adalah kompilasi adegan-adegan penting. Dimas dan Vina merayakan pernikahan siri yang direncanakan sambil mencibir Rania. Dimas dan Bu Laras merencanakan cara memutarbalikkan fakta dan mengambil alih rumah dengan alasan Dimas kesepian. Bagian paling krusial,
Rekaman percakapan Dimas dengan Bularas yang membahas penipuan pinjaman bank dan pemalsuan tanda tangan Rania. Seluruh ruang sidang terdiam. Wajah Dimas dan Bularas berubah merah padam karena malu. Bularas mencoba berdiri dan berteriak, namun segera dihentikan oleh petugas keamanan. Rekaman ini menunjukkan niat jahat dan kriminal, Yang Mulia, lanjut Pak Santoso. Dan fakta bahwa Nyonya Rania mengizinkan pernikahan kedua Bapak Dimas secara sah adalah tindakan legal untuk membersihkan dirinya dari tanggung jawab hukum apapun di masa depan dan bukan merupakan pengakuan bersalah atas KDRT ekonomi. Pak Heru terdiam, menyadari betapa dalam kliennya telah menggali kuburan sendiri. Ia tidak bisa membela niat kriminal yang terekam jelas di video. Setelah jeda singkat, hakim kembali dengan putusan yang tegas dan cepat. Berdasarkan bukti yang disajikan, pengadilan memutuskan, 1. Gugatan cerai Nyonya Rania dikabulkan secara penuh. 2. Hak properti jatuh sepenuhnya kepada Nyonya Rania karena tidak ada bukti kontribusi finansial dari Bapak Dimas. 3. Pengadilan menemukan adanya indikasi tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Bapak Dimas. Kami menyerahkan bukti-bukti ini kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum pidana. Keputusan itu adalah palu godam terakhir bagi Dimas. Ia telah resmi menjadi mantan suami, kehilangan semua hartanya, dan kini menghadapi ancaman hukuman penjara. Bularas menjerit putus asa. Saat Dimas mencoba keluar dari ruang sidang, ia dikerubungi oleh media. Sisa-sisa reputasinya hancur berkeping-keping. Dimas, si benalu sampah yang selama ini hidup dari kekayaan istrinya, kini terbongkar sebagai penipu dan pengkhianat di mata publik. Konfrontasi terakhir telah usai. Rania bahkan tidak perlu mengotori tangannya. Hukum kebenaran dan strategi finansialnya telah memberikan kemenangan telak. Dimas meninggalkan gedung pengadilan bukan hanya sebagai pria miskin, tetapi sebagai terpidana yang akan segera menghadapi konsekuensi dari semua kejahatan yang ia sembunyikan di balik kemewahan palsu. Setelah putusan sidang yang menghancurkan, Dimas dan Bularas kembali ke rumah kecil Bularas dalam kondisi benar-benar terpuruk. Dimas bukan hanya kehilangan harta, tapi juga menghadapi ancaman jeruji besi akibat tindak pidana penipuan yang kini ditangani polisi. Reputasinya hancur. Fotonya terpampang di media online sebagai mantan suami wanita ambisius yang dikhianati dan seorang penipu. Mereka hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Bularas yang biasanya cerewet kini lebih banyak diam, meratapi hilangnya status sosial dan masa depannya. Makanan sehari-hari mereka kini hanyalah mie instan, jauh dari santapan mewah yang mereka nikmati saat bersama Rania. Di tengah kekacauan itu, Dimas berulang kali mencoba menghubungi Vina, satu-satunya wanita yang ia yakini akan tetap berada di sisinya. Meskipun mereka sudah sempat bertengkar hebat saat pengusiran, ia mengirim pesan demi pesan, memohon dukungan moral, dan bahkan meminta sedikit uang untuk bertahan hidup. Namun, tidak ada jawaban. Dimas mendatangi apartemen lama Vina, namun apartemen itu sudah kosong. Pemiliknya mengatakan Vina sudah pindah dan tidak meninggalkan jejak. Dimas semakin panik. Ia mulai mencari kemana-mana hingga akhirnya ia menerima sebuah amplop misterius yang dikirim melalui kurir. Di dalamnya terdapat sebuah kunci loker kecil dan surat yang ditulis tangan. Surat itu dari Vina. Dimas membuka surat itu dengan tangan gemetar. Untuk Dimas, selamat atas kekalahanmu, aku sudah dengar putusan pengadilan. Kasusmu benar-benar menyedihkan. Kamu kira aku mau hidup dengan pecundang yang tidak punya apa-apa, bahkan harus menumpang di rumah kecil ibumu? Mimpi. Sejak awal, aku mendekatimu karena kamu bilang kamu akan segera mendapatkan semua harta Rania. Aku hanya tertarik pada uang. Ketika aku melihat bagaimana Rania menghancurkanmu dan menyita semuanya, termasuk cincin berlian palsu yang kamu berikan, aku tahu kamu tidak akan pernah bisa memberiku kehidupan mewah yang aku inginkan. Aku sudah menjual cincin itu dan uangnya aku gunakan untuk pergi dari kota ini. Aku sudah muak dengan drama dan janji kosongmu. Jangan coba-coba mencariku. Selamat menjalani hidup miskinmu. Oh ya, di dalam loker yang kuncinya kuberi, ada sisa uang receh yang pernah kamu berikan padaku. Anggap saja itu biaya perpisahan kita. Selamat tinggal, mantan suamiku yang hanya benalu. Vina. Dimas menjatuhkan surat itu. Air mata penyesalan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Ia tidak hanya dikhianati oleh istri sahnya, tapi juga ditinggalkan dan dihina oleh istri keduanya, tepat setelah semua harapannya hancur di pengadilan. Kebenaran pahit itu menghantamnya. Vina tidak pernah mencintainya.
ia hanya mencintai uang Rania. Bularas yang membaca surat itu jatuh pingsan di sofa. Begitu sadar, ia menangis meraung-raung, menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya demi seorang wanita yang ternyata sama liciknya, bahkan lebih picik daripada yang mereka duga. Mereka menyadari bahwa ijab kabul yang diadakan di rumah Rania bukan hanya penghinaan dari Rania kepada mereka, tetapi juga penghinaan dari Vina kepada Dimas. Dimas kini menghadapi kejatuhan ganda, kehancuran karir dan finansial, serta pengkhianatan ganda yang membuatnya tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dimas, si benalu sampah yang terlepas dari Rania, kini diinjak-injak oleh benalu yang lain. Beberapa bulan berlalu sejak putusan cerai dan pengkhianatan Vina. Rania kini telah resmi menjadi wanita lajang, fokus penuh pada karir dan kehidupannya yang damai. Gugatan pidana terhadap Dimas atas penipuan bank masih berjalan, membuat Dimas hidup dalam ketakutan dan persembunyian. Dimas dan Bularas hidup dari belas kasihan kerabat jauh, kehilangan semua yang pernah mereka miliki. Di sisi lain, kehidupan Rania melonjak tinggi. Perusahaannya, PT Cipta Properti Mandiri, siap meluncurkan proyek real estate terbesarnya tahun itu, sebuah superblok yang terdiri dari menara-menara perkantoran megah, pusat perbelanjaan elit, dan apartemen mewah. Hari itu adalah peresmian proyek raksasa tersebut. Rania, dalam balutan gaun elegan yang memancarkan aura kesuksesan, berdiri di atas panggung memberikan pidato yang inspiratif di hadapan para investor, pejabat kota, dan media. Di sampingnya, Sinta dan Pak Santoso berdiri, tersenyum bangga. Proyek ini, The Crown Estate, adalah bukti bahwa kerja keras, integritas, dan fokus adalah mahkota sejati seorang wanita, ujar Rania di depan ratusan pasang mata. Setelah pidato selesai, Rania turun dari panggung dan disambut tepuk tangan meriah. Saat berjalan menuju area lobi yang ramai, tiba-tiba pandangannya menangkap dua sosok yang dikenalnya di kejauhan. Mereka adalah Dimas dan Bularas. Dimas, yang kini kurus dan terlihat kusam, sedang mendorong troli makanan di area catering belakang. Bularas, dengan wajah penuh keputusasaan, berdiri di dekat tempat sampah, tampak sedang membersihkan sisa makanan. Mereka bekerja sebagai tenaga lepas harian untuk acara catering. Pekerjaan kasar yang mereka benci. Mereka datang ke acara Rania bukan sebagai tamu terhormat, tetapi sebagai pelayan bergaji rendah. Mata Dimas dan Bularas bertemu dengan mata Rania. Dimas langsung menunduk malu, sementara Bularas mencoba bersembunyi di balik tiang. Dimas merasa tak punya pilihan lain, memberanikan diri mendekati Rania dengan langkah ragu-ragu. "Rania, aku mohon, aku sangat menyesal. Tolong bantu aku janji akan berubah," bisik Dimas, suaranya hampir tidak terdengar. Bularas ikut mendekat, air mata membasahi pipinya. "Rania, ibu juga minta maaf, tolong nak. Beri Dimas pekerjaan. Kasihanilah kami." Rania menatap mereka berdua. Tidak ada amarah, hanya kekosongan. Ia tidak perlu lagi marah. Dimas dan Bularas sudah menjadi hukuman bagi diri mereka sendiri. Rania tersenyum dingin. "Dimas, Ibu Laras, sudah terlambat untuk penyesalan. Anda berdua adalah benalu yang harus saya bersihkan dari hidup saya, dan Anda telah berhasil membersihkan diri Anda sendiri." Dimas memohon lagi, "Tapi rumah itu, Rania, biarkan aku punya satu aset saja. Aku tahu kamu sukses, tapi kamu tidak perlu mengambil semuanya." Rania tertawa, tawa yang menusuk tulang. Rumah yang Anda tinggali di Geraha Permata itu, Anda masih memikirkannya?" Rania berhenti sejenak, menatap Dimas dengan pandangan kasihan. Inilah saatnya, plot twist, yang sesungguhnya diungkap. Dengar baik-baik, Dimas, Bularas. Rumah mewah di Geraha Permata, yang kalian anggap sebagai harta berharga saya, yang kalian rebut dan cibir, itu hanyalah rumah percontohan, show unit, dari proyek properti saya 5 tahun lalu. Itu hanya rumah contoh, properti pertama yang saya beli untuk kebutuhan, showcase, perusahaan. Saya membiarkan Anda tinggal di sana hanya karena nyaman dan dekat dengan kantor. Dimas, Bularas, dan bahkan beberapa orang di sekitar mereka terperangah. Rania menunjuk dengan anggun ke proyek megah yang menjulang tinggi di belakang mereka. "Proyek The Crown Estate yang baru saja diresmikan itu," ujar Rania, suaranya tegas dan lantang, "adalah istana saya yang sesungguhnya. Seluruh superblok ini, dari menara perkantoran, mall, hingga apartemen tertinggi di sana, adalah kekayaan asli saya. Anda berdua menghancurkan hidup Anda hanya untuk memperebutkan rumah contoh yang nilainya tidak seberapa.
Sekarang Anda tahu, Dimas, tanpa saya, dan tanpa semua harta saya, yang sebenarnya, yang tidak pernah Anda ketahui, Anda memang hanyalah benalu sampah yang membusuk di tempatnya sendiri. Rania berbalik, meninggalkan Dimas dan Bularas yang membeku dalam keterkejutan dan kehinaan abadi. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka tidak hanya meremehkan seorang istri, tetapi juga meremehkan kekayaan triliunan yang tak terjangkau. Rania berjalan menjauh dengan anggun, memulai hidup barunya sebagai ratu sejati di istananya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kotor. Kesetiaan dan integritas adalah fondasi sejati. Mereka yang tamak dan meremehkan pasangan hanya karena uang, pada akhirnya akan kehilangan segalanya, bahkan harga diri mereka sendiri. Harta sejati adalah kecerdasan dan kemampuan untuk bangkit, bukan bergantung pada orang lain. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal, bukan? Bahwa balas dendam terbaik adalah kesuksesan, dan kehormatan tidak bisa dibeli dengan materi. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Rania sudah tepat? Atau mungkin ada cara lain yang lebih baik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, ya. Kami senang sekali membaca pemikiran kalian. Jangan lupa juga untuk memberikan dukungan kalian agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menginspirasi. Sampai jumpa lagi.